Halo Sobat Esensi, balik lagi di Kulik, Kupas dan Kulik bersama saya Adinda. Nah, kali ini kita mau bahas tentang fenomena aparatur sipil negara atau ASN di tengah generasi muda. Di sini udah bersama saya ada Mas Akram yang nanti mungkin akan kasih insight-insight sedikit tentang fenomena ASN ini di generasi muda. Oke. Halo Sobat Esensi. Gimana Mas Akram nih? Jadi saat ini generasi muda masih diikuti dengan lowongan-lowongan ASN. Nah, itu bagaimana sih sekarang? Ini fenomena yang menarik ya. 2021 itu hampir 3,7 juta pelamar ASN. Cuman yang perlu kita highlight sama-sama adalah biasanya, ini kan kalau kita bicara Indonesia, ini interaksi sosialnya sangat kuat dan sangat kental. Pengaruh-pengaruh orang tua terhadap anaknya juga kuat. Melihat profesi ASN, itu masih banyak orang tua yang punya kebanggaan luar biasa terhadap profesi tersebut. Pertanyaannya, apakah anak-anak mereka yang notabene generasi milenial dan Gen Z itu juga melihat profesi tersebut dengan kebanggaan yang sama? Nah, mungkin kita harus bedah nih sama-sama nih, kira-kira lintas generasi ini melihat ASN itu dalam posisi yang sama, dalam kebanggaan yang sama atau tidak? Nah, ini juga nyambung nih, kemarin aku habis lihat berita, katanya ada hampir 2000 ASN mengundurkan diri setelah lolos tahap seleksi. Dan mungkin sebagian besar masih di usia muda. Itu gimana tuh? Yang tadi saya bilang, kita bisa lihat posisi tadi sebagai satu alasan. Tapi kalau misalnya kita lihat jawaban resmi pemerintah terhadap kasus yang hampir 2000-an mengundurkan diri itu kan katanya gara-gara penghasilannya tuh. Tapi kalau saya pribadi sih melihatnya terlalu munafik ya kalau misalnya kita cuma mengkambing hitamkan penghasilan. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita telaah lebih jauh, nanti kita bisa kita bisa nilai sama-sama aja. ASN baru, let's say di Jakarta, gaji pokoknya misalnya 2,5 juta, kemudian dapat tunjangan umum sebesar 185.000, kemudian anggap aja dia kinerjanya pol nih, dia dapat tunjangan kinerja kurang lebih 5,3 juta, maka total take home pay-nya kurang lebih berapa tuh? 8 jutaan kurang lah. Kalau misalnya menikah satu istri dapat 5% dari gaji pokok, berarti kurang lebih nambah 125.000. Punya anak satu dapat lagi 2% dari gaji pokok, nambah 50.000. 8 jutaan sekian lah kurang lebih. Nah, kira-kira itu kita harus nilai bersama tuh, apakah 8 juta posisi milenial Gen Z hidup di Jakarta, berkeluarga baru, istri satu, anak satu. Nah, kira-kira apakah dengan penghasilan seperti itu sudah bisa menjamin generasi muda ini bisa berkhidmat 100% untuk pelayanan publik? Dengan penghasilan ini dia sudah bisa menjamin kesejahteraan keluarganya? Dengan penghasilan ini apakah dia sudah bisa, ya kita bicara milenial Gen Z ya, nongkrong-nongkrong cantik? Apakah sudah bisa memenuhi atribut-atribut kemapanan ala milenial dan Gen Z, nabung, beli rumah, apakah dia sudah bisa punya kendaraan pribadi? Dan perlu kita ingat, ini di Jakarta. Case yang tadi saya angkat di Jakarta. Nah, itu kita serahkan kepada sobat esensi lah untuk menilai kira-kira ASN baru dengan penghasilan kurang lebih 8 jutaan di Jakarta itu layak atau tidak, ataukah itu memang menjadi penyebab 2000-an kemudian mundur. Oke, kalau tadi dari yang Mas Akram sampaikan mungkin dari sisi penghasilan, dari nominalnya lah gitu. Betul. Tapi mungkin nggak sih ada pandangan sendiri generasi muda ini memandang ASN ini berbeda dari generasi sebelumnya, generasi di atas kita gitu. Yang tadi saya bahas, nah kita harus identifikasi nih, apakah Gen Z dan milenial melihat profesi ASN itu dengan kebanggaan yang sama dengan generasi sebelumnya atau generasi orang tuanya. Milenial dan Gen Z itu punya kecenderungan untuk berkompetisi dengan sangat ketat. Terindikasi dari kalau kita lihat tuh teman-teman, mungkin Adinda punya teman-teman milenial dan Gen Z itu sering pindah-pindah kerja nggak? Ya kan, setahun mungkin bisa pindah 2 kali. Kenapa? Karena mereka ingin mengejar benefit yang lebih besar.
mereka mau memiliki ruang ekspresi yang luar biasa luas. Mereka ingin berinovasi, mereka ingin diakui. Nah, ruang-ruang fleksibel seperti itu tidak ada tuh di ASN. Sekali mereka mengabdi, mereka harus tanda tangan kontrak, ya Anda ditempatkan di sini ya harus selamanya di situ. Dan segala macam. Boleh pindah asal persetujuan dengan persetujuan atasan atau dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Nah, ruang-ruang ekspresi, ruang-ruang kebebasan, jangan-jangan milenial dan Gen Z melihat bahwa, aduh, kalau jadi ASN nggak bisa kayak gitu tuh. Ya udah harus apa ya bahasanya, harus istiqomah gitu. Nah, ini kira-kira inline nggak dengan harapan ASN. Nah, itu perlu kita identifikasi sama-sama sih, terutama pemerintah. Ya, berarti kan tadi dari ada dua kemungkinan faktor lah ya yang mempengaruhi itu. Nah, kedepannya seperti apa sih sebenarnya mungkin dari pemerintahnya? Apakah harus ikut andil atau dari generasi mudanya sendiri harus merubah pandangan tentang ASN itu sendiri? Hari ini kan kementerian yang mengurus ini namanya Menpan RB. Sampai hari ini masih ada. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian itu masih ada, artinya apa? Artinya masih ada penyakit nih di tubuh birokrasi yang harus diobati. Bukan hanya tugas kementerian, tapi tugas kita semua. Tapi kalau boleh menyarankan, reformasi birokrasi ini harus holistik, harus menyeluruh. Kita tidak boleh mengevaluasi hanya penghasilannya saja, hanya masa kerjanya saja, hanya jenjang karirnya saja, tapi secara keseluruhan. Termasuk yang harus dievaluasi tadi, poin kebanggaan. Bukan hanya slogan ya, bukan hanya kita menuntut orang untuk bangga dengan profesi ASN, tetapi pemerintah harus menurunkan dengan tools-tools yang terukur. Contohnya adalah dengan seleksi yang super ketat. Kita harus memastikan bahwa yang menjadi ASN itu adalah generasi terbaik bangsa yang memiliki skill yang tepat sehingga dia duduk di tempat yang tepat. Formasi-formasi ASN, saya nggak nuduh ya, nggak boleh lagi tuh ada budaya titip menitip. Tetapi formasi itu dibuka betul-betul berdasarkan kebutuhan organisasi ASN. Bisa dipahami? Kemampuannya juga. Betul. Jadi sehingga orang yang duduk memang memiliki kompetensi yang tepat di tempat yang tepat. Terkadang juga kayak gini nih Adinda. Terkadang nama pekerjaannya keren, analis. Tapi pas dia sudah masuk, jadi clerky, jadi tukang ketik. Bahkan kadang pekerjaan-pekerjaannya itu tukang stempel. Kadang kalau kita ke kantor-kantor pemerintah, kadang tuh kita suka lihat banyak orang-orang yang suka bawa map, kerjanya cuman antar mengantar surat, antar mengantar dokumen, tapi mereka ASN. Nah, mungkin milenial nggak suka dengan profesi yang seperti itu, apalagi sudah menjadi rutin. Saran saya tadi, reformasi secara holistik. Yang kedua adalah, kalau perlu, undang pakar-pakar psikologi sosial, pakar-pakar sosiologi, evaluasi seluruhnya, termasuk atribut-atribut yang melekat di ASN. Apakah mereka melihat seragam ASN itu juga bangga, atau misalnya, apa sih, ya kan, nggak banget deh gue pakai baju kayak gitu, jadul banget. Nah, kalau itu harus direformasi, kenapa enggak direformasi? Suasana kantornya harus direformasi, kenapa enggak direformasi? Demi apa? Demi generasi muda kita memiliki kebanggaan yang luar biasa untuk menduduki profesi ASN. Oke. Karena ini profesi yang sangat penting. Berarti harus ada sinergi juga ya antara pemerintah dan juga generasi mudanya. Nah, itu tadi Sobat Esensi, sedikit diskusi kami tentang aparatur sipil negara ya, atau ASN di tengah-tengah generasi muda. Nah, buat Sobat Esensi, jangan lupa follow semua sosial media kita, ada di Instagram @esensi_tv. Jangan lupa juga like dan komen video YouTube yang lain. Dan mungkin Mas Akram nih, kalau misalkan Sobat Esensi punya ide pembahasan tentang ASN ataupun tentang yang lainnya, boleh ya komen di bawah. Kita bikin part 2-nya. Boleh. Dadah.